Ketegangan di wilayah perbatasan Lebanon-Israel kian semakin mencekam. Pasalnya, dalam serangan udara dan darat Israel ke wilayah Lebanon tak pandang bulu, di mana masyarakat sipil dan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL kerap menjadi korban serangan militer Israel. Serangan militer Israel ke wilayah Lebanon ini tentu saja menjadi sorotan dunia internasional. Pasalnya Israel berdalih jika serangan yang dilancarkan tersebut adalah menyasar kelompok perlawanan militan Hizbullah. Namun faktanya warga masyarakat sipil dan pasukan penjaga perdamaian PBB turut menjadi korban. Tidak hanya itu, sebab jika mengacu pada resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mengakhiri perang tahun 2006 antara kelompok militan Hizbullah dan Israel, mereka sebelumnya telah sepakat menetapkan bahwa hanya militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh dikerahkan di wilayah Lebanon bagian selatan. Sehingga jika pasukan Hizbullah atau pasukan militer Israel berada di sekitar wilayah tugas pasukan penjaga perdamaian PBB, maka sudah bisa dipastikan jika tindakan tersebut adalah tindakan ilegal. Namun faktanya, Israel telah melanggar perjanjian kesepakatan perdamaian tersebut dengan dalih menyerang pasukan Hizbullah di wilayah markas pasukan PBB yang sedang bertugas. Sementara itu, dalam serangan terbaru Israel terhadap pasukan PBB UNIFIL yaitu terjadi pada 10 Oktober 2024, di mana 2 personel Tentara Nasional Indonesia dilaporkan terluka imbas serangan militer Israel ke markas besar pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL. Informasi penyerangan Israel tersebut disampaikan oleh juru bicara misi PBB UNIFIL, Andre Tanetti, yang mengatakan bahwa Israel menargetkan 3 pangkalan UNIFIL di Lebanon. Ketiga pangkalan tersebut terdiri dari 1 markas besar UNIFIL dan 2 pos UNIFIL yang berada di bawah pengawasan Italia. Sementara melansir dari media AFP, 2 pasukan penjaga perdamaian PBB TNI Indonesia terluka akibat serangan tank Merkava Israel yang menargetkan menara pengamatan markas UNIFIL di Nakuras, Lebanon. Pagi ini, 2 penjaga perdamaian terluka setelah tank Merkava IDF menembakkan senjatanya ke arah menara pengamatan di markas UNIFIL di Nakura. Tembakan tersebut mengenai langsung dan menyebabkan mereka jatuh, sebagaimana pernyataan UNIFIL mengutip dari media AFP. Menurut laporan kantor berita Italia, sumber intelijen militer Lebanon mengatakan jika tentara Israel melepaskan tembakan ke salah satu pangkalan milik Italia di sepanjang garis demarkasi dengan Lebanon. Sementara menurut sumber tersebut, adapun lokasi yang ditembaki oleh tentara IDF di pangkalan pasukan PBB, yaitu adalah pangkalan UNP 1 hingga 31 di Bukit Labone, area yang berada di bawah tanggung jawab kontingen Italia. Selain itu, setelah sebuah drone pengintai Israel berulang kali terbang di atas pangkalan tersebut, kemudian tembakan artileri Israel menargetkan pintu masuk bangkar yang melindungi tentara Italia. Akibat serangan artileri tentara IDF, sistem komunikasi antara pangkalan tersebut dan markas komando UNIFIL di Nakura juga mengalami kerusakan akibat serangan yang dilancarkan militer Israel pada 10 Oktober 2024. Sementara menurut informasi, adapun pasukan penjaga perdamaian PBB yang terluka di wilayah Nakura akibat serangan tank Merkava Israel, yaitu merupakan personil TNI Indonesia yang sedang menjalankan tugas pengamanan di wilayah tersebut. Sementara menurut sumber media lokal menyatakan bahwa kedua penjaga perdamaian PBB atau personel TNI yang terkena serangan tidak mengalami cedera serius. Kepala Penerangan Kapuspen TNI Majen TNI Haryanto telah mengonfirmasi kabar 2 personel TNI Indonesia yang terluka akibat serangan militer Israel pada 10 Oktober. Dalam sebuah pernyataan, Kapuspen TNI mengatakan bahwa akibat kejadian tersebut, personel TNI terkena rekoset sehingga mengalami luka ringan pada kaki dan dalam kondisi normal, ujar Haryanto.
Namun walaupun demikian, Kapuspen TNI tidak menyebutkan berapa jumlah pasti personel TNI Indonesia yang terluka akibat serangan militer Israel ke markas UNIFIL. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, jika serangan militer Israel ke markas UNIFIL ini berlangsung di saat Tel Aviv terus melancarkan gempuran udara hingga invasi darat ke Libanon dengan dalih perang melawan kelompok militan Hizbullah. Serangan ini juga terjadi beberapa hari setelah Israel membangun pos militer yang berdekatan dengan pos pasukan UNIFIL di Tenggara Moron Al-Ras yang merupakan wilayah kedaulatan Libanon. Sementara di sisi lain, akibat serangan Israel ke pangkalan militer pasukan PBB UNIFIL yang melukai personel TNI, pemerintah Indonesia angkat bicara dan mengecam tindakan pasukan Israel atau Israel Defense Force yang turut melukai 2 prajurit TNI yang tergabung ke dalam misi pasukan perdamaian di Libanon. Sikap itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang dibagikan oleh juru bicara Kemenlu Roy Semerat. Dalam keterangan yang disampaikan tersebut, dijelaskan pula bahwa serangan IDF melukai 2 prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL, di mana keduanya disebut mengalami luka ringan ketika menjalankan tugas pemantauan di Menara Pemantau markas kontingen Indonesia di Nakura. Wilayah Nakura sendiri terletak di selatan Libanon yang merupakan area Blue Line perbatasan Israel-Libanon, dan pasukan perdamaian PBB berada di kawasan tersebut di bawah mandat Dewan Keamanan PBB untuk mendukung stabilitas di wilayah Libanon. Selain itu, akibat serangan militer Israel ke markas UNIFIL yang melukai personil TNI, Indonesia kembali menegaskan jika serangan apapun terhadap peacemaker adalah pelanggaran berat hukum humanitar internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 sebagaimana dasar mandat UNIFIL, ujar Menlu RI. Sementara di sisi lain, pasca saling serang lintas batas antara Israel dan kelompok perlawanan militan Hizbullah di Libanon, pasukan PBB Indonesia juga sempat menjadi sorotan. Pasalnya Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan penjaga perdamaian PBB terbanyak dari 41 negara yang menjadi bagian dari UNIFIL. Seperti yang kita ketahui, jika Indonesia memang menjadi salah satu negara yang paling banyak mengirim tentaranya untuk membantu misi pasukan PBB di Libanon, di mana ada sekitar 1.232 personel TNI yang bertugas di UNIFIL Libanon. Sebagai informasi, pasukan perdamaian PBB UNIFIL sendiri sudah lama ditempatkan di wilayah konflik Libanon dan menjalankan misi perdamaian untuk meredakan konflik antara militer Israel dan Lebanon sejak tahun 1978. Tujuan penempatan pasukan PBB ini berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Mereka bertugas membantu pemerintah dan angkatan bersenjata Lebanon untuk memegang kendali di selatan Sungai Litani yang berjarak sekitar 30 km dari perbatasan dengan Israel. Selain itu, pasukan perdamaian PBB juga punya peran penting dalam mengakhiri peristiwa perang 33 hari antara militer Israel dan Lebanon pada tahun 2006 silam, di mana perang berdarah saat itu berakhir berkat resolusi gencatan senjata yang disepakati bersama.